Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul Marta. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Pak Ahmad sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Abdul sehat ya? Alhamdulillah. Sibuk-sibuknya menjalani hari-hari karena memang penerimaan siswa baru untuk di SMK Negeri sedang berproses ya, Pak Abdul ya? Ya, luar biasa. Aduh, ya gitulah dilema setiap tahunan di SMK Negeri, terutama di Tangerang Selatan. Sibuk-sibuknya di situ ya, Pak Abdul ya, di bulan-bulan ini ya? Ya, kemarin sudah pengumuman ya. Saya pikir setelah pengumuman itu sudah tidak ada lagi goncangan. Ternyata goncangan berikutnya dari mereka-mereka yang gagal, yang enggak yang mungkin harapannya tinggi, ekspektasi tinggi diterima, ternyata nggak diterima. Udah mulai pada kasak kusuk. Makanya di handphone saya ini kadang saya hidupkan, kadang saya matikan karena ada nomor-nomor yang tidak saya kenal, telepon atau WA gitu kan. Bahkan ada yang saya kenal pun nggak saya buka. Paling dugaannya yaitu tadi, pasti curhat-curhat masalah yang nggak gagal-gagal juga. Luar biasa. Berarti tinggal pengendalian kitanya, Pak Abdul ya, begitu ya? Siap. Pak Abdul, izin hari ini Enggak. kita ada pertemuan tentang coaching ya, Pak Abdul ya. Ini berdurasi waktu 15 menit gitu ya. Mungkin yang mau kita bahas nih apa nih, Pak Abdul nih? Ya, baik Pak Coach. Mungkin nanti bisa kita diskusikan dengan Pak Coach setelah permasalahan saya. Secara umum sih saya nggak akan membicarakan PPDB. Oke, siap. Karena PPDB luar biasa. Nanti malah melebar jauh. Ini saja kebiasaan saya aja yang agak kurang. Dan itu sudah sering saya lakukan. Gitu. Mungkin Pak Coach bisa memberikan solusi atau memberikan apalah kepada saya itu. Saya biasanya kalau mengerjakan sesuatu itu kalau belum detik-detik akhir belum ngerjain. Oke. Biasa, tapi alhamdulillah sih selesai gitu ya. Tapi ya gitu tadi, ini kebiasaan saya selalu ya terbiasa mengerjakan sesuatu itu di ujung. Berarti itu on time ya, Pak, bukan in time ya, on time itu Mas. Injury time malah. In time gitu ya. Injury time. Kira-kira apa, Pak, yang menyebabkan itu terjadi seperti itu? Berulang kali gitu mungkin? Apa faktor sibukan, pematas sebagai kepala sekolah, atau apa nih, Pak? Enggak. Ini kegiatan ini, kebiasaan saya ini bukan karena saya kepala sekolah, bukan karena saya guru. Memang sudah terbiasa, sudah habit gitu. Jadi kalau belum injury time itu, kayak gini, misalkan ada kerjaan A gitu. Nanti waktunya seminggu, ya selama berapa hari nyantai dulu, gitu. Nanti berapa 2 hari atau sebelumnya baru tuh mulai ya gitu. Seperti Ya, itu, Pak. Jadi itu faktor kebiasaan habit sejak lama, Pak ya? Apa gimana? Sejak lama, dan itu sampai sekarang saya lakukan. Tapi nggak tahu ya apakah itu negatif atau tidak, tapi saya sudah mulai sadar sih, mulai saya rubah. Saya mulai rubah, jadi saya mulai susun rencana gitu. Ya mudah-mudahan, apalagi saya sebagai kepala sekolah kan nggak bisa kan program itu mendadak atau program itu tidak terencana. Betul. Makanya luar biasa nih begitu saya jadi kepala sekolah, kebiasaan saya ini yang dulu pernah saya lakukan tidak terencana, mungkin insya Allah nanti saya akan mulai berencana. Berarti sudah ada titik perubahan gitu, Pak Marta ya? Ya, insya Allah mudah-mudahan. Baru gitu ya? Ya, cuma masalah habit itu apakah negatif atau tidak, saya nggak tahu ya. Oke, betul. Nggak tahu. Tapi sudah dilakukan, Pak? Perubahan itu sudah dilakukan? Sudah mulai sedikit-sedikit ini sejak saya megang waktu di sekolah yang lama, wakil kepala sekolah, dan apalagi sekarang saya jadi kepala sekolah. Itu kayaknya harus diperlukan itu yang namanya program dan rencana itu. Seperti itu, Pak. Oke, itu positifnya gitu, Pak. Ketika Bapak merubah alurnya, merubah konsepnya, yang tadinya di waktu akhir, sekarang mungkin ada perencanaan. Apa positifnya itu, Pak, kira-kira? Kalau positif di organisasi justru mungkin banyak, Pak ya, karena ini kan saya megang organisasi. Walaupun memang tubuh saya juga harus di organisasi secara pribadi. Tapi karena saya mengorganisasi tubuh itu suka-suka saya, bukan suka-suka saya ya, karena saya nggak ada teguran atau nggak ada masukan. Jadi ya enjoy saja dengan diri saya, dengan kejadian bahwa saya harus di akhir.
Tapi pada satu di organisasi di luar tubuh saya, nah itu kan ada orang yang terlibat, ada orang yang melihat, ada yang mengamati. Saya punya teman-teman rekan sekerja. Ya mungkin masukan-masukan itu yang membuat saya jadi, oh ya saya harus berubah. Ya itu positifnya. Dan memang yang namanya program dan rencana planning yang kita buat dalam organisasi kan pasti ada progres. Yes. Ada tujuan. Nah, tujuan itu kan nanti bisa dilihat dari progres program tahunan kita atau program yang kita buat. Nah, kalau selama ini yang habit yang saya lakukan kan progresnya begitu-gitu aja. Memang selesai, tapi saya nggak ada progres laporan dari eksternal. Jadi saya sendiri aja yang menjawab kan gitu. Tapi kalau di organisasi kepala sekolah atau organisasi apapun namanya nanti, itu ada progres kan. Dan harus kita laporkan. Sehingga wah saya harus berubah, saya harus planning. Bisa jadi nanti satu ketika, progres atau habit yang saya dapatkan dari eksternal bisa jadi akan masuk ke internal saya juga dan akan merubah saya, mungkin seperti itu. Itu waktu nanti akan bicarakan. Jadi intinya alur yang berubah ini sudah terlihat dampak-dampak lebih positif ya Pak di kehidupan Ya, sehari-hari. mudah-mudahan. Diri gitu ya Pak ya. Iya, iya. Sudah berapa lama Pak perubahan ini terjadi Pak? Ya semenjak saya megang secara dalam sih semenjak saya megang kepala sekolah saja secara dalam. Tapi waktu jadi Wakasek di SMK sebelumnya sudah mulai dikit-dikit mengaplikasikan itu. Tapi secara dalam saya aplikasikan full power sejak saya kepala sekolah di SMK 1 2 tahun yang lalu lah. Oke. Ya. Jadi intinya dari perubahan yang Bapak sampaikan ini sudah ada pemanfaatan lebih gitu ya Pak ya, positif-positifnya gitu Pak ya, untuk di jangka waktu ke depan gitu. Dan ini Pak kalau boleh tahu Pak, faktor yang buat Bapak berubah itu apa kira-kira itu? Pertama adalah kalau dari internal saya merasa bahwa habit itu harus saya rubah gitu. Karena memang tidak terencana itu tidak baik menurut saya, apalagi dilakukan secara terburu-buru. Itu yang pertama, itu dari internal. Yang kedua dari eksternal. Dari eksternal itu untuk suatu rencana atau program itu tentunya pasti ada progres. Dan progres itulah yang nanti akan dilakukan perbaikan. Dan kemudian ada tim di situ. Jadi kami tidak sendiri. Nah, tim itulah yang nanti yang harus mengawasi dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang kita buat. Jadi itulah nanti yang mungkin yang bisa merubah atau mindset saya secara umum untuk kegiatan saya, walaupun secara pribadi sekalipun, insya Allah. Oke. Iya. Ada dari internal, dari eksternal juga ada Pak ya tuntutannya Pak. Buat kita semakin berubah dan berkembang gitu Pak ya. Betul. Oke, ini masih ada waktu nih Pak ya. Di sini ada penyampaian kesan dan pesan yang mungkin atas Bapak sekarang menjadi coach dan sekarang saya menjadi coachnya Bapak. Nah, kalau saya luar biasa ya sebagai coachnya Bapak ini jadi bisa belajar juga gitu Pak ya. Karena terkadang untuk berubah itu kita perlu ada motivasi baik dari internal maupun dari eksternal. Ini sebagai bahan pembelajaran saya juga. Nah, mungkin kalau Pak Marta nih, gimana kesan dan pesannya menjadi coach saya? Tadi saya sudah sebagai coach, sekarang saya sebagai coach ya. Mas sebagai coach itu ya memang mengikuti arus atau mengikuti tadi ya bagaimana kita bisa mencurhatkan masalah kita dengan coach yang kita berharap coach juga bisa memberikan sesuatu yang baik pada kita penyegaran. Dari pertanyaan-pertanyaan itu Pak Coach gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan menyentuh daripada kepribadian kita itu yang biasanya efektif. Dan alhamdulillah, makasih tadi sudah jadi sesuatu yang tidak dikeluarkan dengan pertanyaan tuh terkeluarkan. Kayak gitu kan? Seperti pemantik ya Pak ya? Iya, betul. Jadi kita bertanya sedikit, nanti bisa menjawab seperti mengikuti alur ya Pak ya? Gitu. Iya, betul. Jadi justru saya sebagai coach itu bagaimana coach gitu kan. Itulah yang membuat alur berpikir saya itu kan nanti yang memantik tuh coach. Dan alhamdulillah Pak Ahmad Maulana sudah layak lah bisa jadi coach.
bisa Pak Marta juga ya, kita berganti. Ya, terima kasih banyak Pak Marta ya atas waktunya. Nanti lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Mungkin dengan membahas hal-hal yang bisa mengembangkan kita bersama. Intinya kita sama-sama bergerak. Kapan-kapan Ya. saya ngopi di Lightcast lah. Oke, siap. Saya juga nanti bertamu ke sana lah. Boleh. Makasih Pak Marta ya. Oke, sama-sama. Bersama-sama ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya close ya.